terdakwa 3 keluar dari Indomaret, selanjutnya terdakwa 3 langsung ke toilet. Akan tetapi sebelum terdakwa 2 ke toilet, terdakwa 2 menghampiri terdakwa 1 yang sedang berada di dalam mobil DH2 Sigra warna hitam sambil mengeluarkan senjata jenis pistol yang berada di pinggang belakang terdakwa 2. Kemudian senjata tersebut terdakwa 2 berikan kepada terdakwa 1 sambil berkata, senjata taruh di sana, hati-hati. Senjata sudah posisi terisi peluru dan terkunci. Akan tetapi sebelum pergi terdakwa 2 berkata, apabila terjadi sesuatu, tembak saja. Selanjutnya saat itu terdakwa 1 merokok di dalam mobil Daihatsu Sigra nomor polisi B1354 HKW dengan keadaan kaca jendela terbuka full turun ke bawah, sedangkan terdakwa 2 di toilet. Bahwa setelah almarhum saudara Ilyas Abdurrahman dan tim sampai dan bertemu dengan tim ARMY, almarhum Ilyas Abdurrahman dan tim mencari keberadaan para terdakwa dan melihat para terdakwa parkir di depan toko Indomaret. Melihat para terdakwa parkir, almarhum saudara Ilyas Abdurrahman dan tim mendekati dan menghadang mobil para terdakwa agar tidak bisa kabur. Kemudian almarhum saudara Ilyas Abdurrahman dan tim mencari para terdakwa. Bahwa pada saat itu saksi 4 dan saksi 7 melihat mobil yang digunakan oleh terdakwa 1 untuk menabraknya jalan Saketi. Selanjutnya saksi 4 dan saksi 7 mendekati terdakwa 1. Akan tetapi saat itu saksi 4 dan saksi 7 melihat terdakwa 1 sedang memegang senjata dan saat itu terdakwa 1 menodongkan senjata yang dipegangnya kepada saksi 7. Akhirnya saksi 4 dan saksi 7 kabur sambil berkata, ini nih ada yang bawa senjata. Kemudian saksi 2 memvideokan kejadian tersebut sehingga terdakwa 1 menurunkan senjatanya. Kemudian pada saat di samping toko Indomaret, saudara Ramli dan tim melihat terdakwa 2 dan karena saat di jalan Saketi terdakwa 2 menggunakan senjata sehingga terdakwa 2 diamankan dengan dipegang oleh saudara Agus Jemi, saksi 10, saudara Aidar Aziz, saksi 11, dan saudara Ramli korban hidup. Kemudian terdakwa 2 berteriak, saya anggota, saya angkatan laut. Akan tetapi tidak dipedulikan dan saat itu terdakwa 2 dipiting oleh saksi 10, saksi 11 dan saudara Ramli menuju ujung mobil Avanza warna putih dan terdakwa 2 dipiting. Dan saat terdakwa 2 dipiting, saksi 4 memukul terdakwa 2 dengan cara mengepal ke pelipis sebelah kanan terdakwa 2. Melihat kondisi terdakwa 2 tersebut dan terdakwa 1 menembakkan senjata api yang dipegangnya ke arah saksi 10, saksi 11 dan saudara Ramli yang memegangi terdakwa 2 sebanyak 2 kali dari dalam mobil DH Sigra warna hitam. Karena tembakan terdakwa 1 tidak dihiraukan, sehingga terdakwa 1 turun sambil menenteng senjata api dan berjalan ke arah terdakwa 2 yang dipegangi melewati belakang mobil beliau. Dan kemudian terdakwa 2 memerintahkan terdakwa 1 dengan berkata, tembak tuh. Saat di samping kanan mobil beliau, terdakwa 1 dengan jarak 2 meter menembak saudara Ramli yang saat itu memegangi terdakwa 2. Setelah itu saudara Ramli, saksi 10 dan saksi 11 melepas terdakwa 2 dan menyelamatkan diri. Sedangkan terdakwa 2 berlari dan masuk ke dalam mobil Honda Bio. Saat itu saudara Ramli terjatuh di halaman depan Indomaret tepatnya di samping mobil Avanza warna putih. Kemudian almarhum saudara Ilyas Abdurrahman mendekati terdakwa 1 dari belakang dan ingin merebut senjata terdakwa 1. Selanjutnya dengan jarak 1 meter, terdakwa 1 berbalik badan dan menembak almarhum saudara Ilyas Abdurrahman dan terkena di dada sebelah kanan. Setelah kena tembak, almarhum saudara Ilyas Abdurrahman tersebut kabur ke dalam toko Indomaret dan tergeletak di dalam toko Indomaret. Kemudian saat terdakwa 1 akan kembali ke mobil DH2 Sigra B1354 HKW melewati belakang mobil Honda Bio, terdakwa 1 melihat terdakwa 3 datang dari toilet dan berkata kepada terdakwa 3, "Yai, ayo, ya kita diteriakin maling." Kemudian terdakwa 3 menuju ke mobil DH2 Sigra B1354 HKW. Karena masih diteriakin maling, sehingga terdakwa 1 menembak lagi ke arah atas,
dan saat itu semua orang menghindar dan terdakwa 3 masuk ke dalam mobil DH Sigra B135/KW dan terdakwa 1 juga masuk ke dalam mobil tersebut. Selanjutnya terdakwa 2 pergi duluan menggunakan mobil Honda Brio warna orange nomor polisi B2696 KZO dan disusul oleh terdakwa 1 menggunakan mobil DH Sigra B1354/AKW yang saat itu terdakwa 3 yang mengemudikan. Akan tetapi saat mobil para terdakwa keluar dari rest area kilometer 45, saudara Swendi, saksi 14 selaku security rest area kilometer 45 yang mengetahui kejadian penembakan tersebut memerintahkan saudara Amin, saksi 13 dan juga security area kilometer 45 untuk menghalau mobil yang keluar. Akan tetapi karena mobil para terdakwa laju dengan kencang sehingga saksi 13 hanya melempar mobil para terdakwa dengan batu. Bahwa dalam keadaan panik terdakwa 2 menghubungi terdakwa 3 dan terdakwa 1 mengatakan mobil kita tinggalkan, takut ada GPS, kita diikuti. Kemudian sekitar 5 km dari rest area kilometer 45, terdakwa 1 menepi di bahu jalan tol Merak Jakarta. Dan saat itu mobil Honda Brio terdakwa 2 kunci dan kuncinya terdakwa buang. Selanjutnya mobil DH Sigra yang dikendarai terdakwa 1 dan terdakwa 3 berhenti di depan mobil terdakwa 2. Setelah itu terdakwa 2 masuk ke pintu belakang kiri mobil DH Sigra warna hitam. Saat di dalam mobil terdakwa 3 berkata kepada terdakwa 1, "Bang, mengemudi bang, saya nggak lancar manual." Kemudian terdakwa 2 turun dari dalam mobil DH Sigra warna hitam dan langsung mengambil alih kemudi. Bahwa sekira pukul 4:20 WIB setelah kejadian penembakan tersebut, saksi 14 melaporkan kejadian tersebut kepada Aibda Pol Endang Suryana, saksi 15, dan Brigadir Kepala Pol Rinaldo DA, saksi 16 yang sedang bertugas piket Pospam Nataru di dalam rest area kilometer 45 tol Merak Tangerang. Setelah mendengar laporan tersebut, saksi 15 dan saksi 16 langsung mengecek ke lokasi. Dan sesampainya di depan toko Indomaret, saksi 15 dan saksi 16 masuk ke dalam toko Indomaret melihat ada bekas darah di lantai toko Indomaret, akan tetapi tidak ada korban ataupun pelaku. Bahwa selanjutnya saksi 16 bertanya kepada saksi 11 dan saksi 12 tentang bekas darah tersebut, dan saksi 11 serta saksi 12 menjawab bahwa bekas darah tersebut adalah darah korban dari korban penembakan. Bahwa selanjutnya saksi 16 melihat rekaman CCTV di dalam toko Indomaret area kilometer 45 tol Merak Jakarta yang letaknya di kasir dan melihat kejadian keributan dan penembakan di area depan toko Indomaret area kilometer 45 tol Merak Tangerang dan korban yang tertembak masuk dan tergeletak di dalam toko Indomaret. Selanjutnya saksi 15 dan saksi 16 keluar dari toko Indomaret dan mencari selongsong amunisi. Kemudian saat itu saksi 16 mendapatkan 3 buah selongsong dan saksi 15 mendapatkan 2 buah selongsong amunisi sehingga jumlah yang ditemukan berjumlah 5 buah selongsong peluru. Bahwa selanjutnya saksi 16 melaporkan kejadian tersebut melalui telepon kepada Ibda Haji Mukito, Pawas Polsek Sisoka, dan sekira pukul 05.30 piket Reskrim Polsek Sisoka dan tim sampai di tempat kejadian. Dan saat itu saksi 15 menyerahkan 5 butir selongsong tersebut. Selanjutnya Polsek Sisoka melakukan olah TKP. Bahwa sekira pukul 05.20 para terdakwa sampai di Pondok Dayung, kemudian terdakwa 2 langsung mengamankan senjatanya dan selanjutnya terdakwa 2 dan terdakwa 1 istirahat di parkiran mobil. Sedangkan terdakwa 3 mengganti pakaian dan masuk ke dalam satuan. Selanjutnya terdakwa 3 menemui terdakwa 2 dan terdakwa 1, kemudian para terdakwa memutuskan untuk ke Kodamar dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kasih Intelpam Kopaska Koarmada 1 Mayor Laut Mulia Abadi. Bahwa sekira pukul 07.00 para terdakwa sampai di kediaman Kasih Intelpam Kopaska Koarmada 1. Setelah berada di sana, terdakwa 2 melihat Letnan Akbar
kadepnya terdakwa 1, kemudian terdakwa 2 menceritakan kejadian penembakan di rest area kilometer 45. Selanjutnya kasih Intelkam Satkopaska Kormada 1 mengarahkan para terdakwa untuk ke kantor Satkopaska Kormada 1. Bahwa sekira pukul 08.30 para terdakwa sampai di kantor Satkopaska Kormada 1 dan masuk ke ruang PAM. Selanjutnya terdakwa 2 menuliskan kronologis kejadian dan pada tanggal 3 Januari 2025 sekira pukul 08.00 para terdakwa diantar oleh Kasih Ops Satkopaska Kormada 1 Mayor Bima ke Kormada 1. Sesampainya di Kormada 1 para terdakwa menghadap Asintelkam Kormada RI, dan saat itu Letnan Akbar, kadepnya terdakwa 1 sudah berada di Kormada 1. Selanjutnya para terdakwa diantar ke Kormada 1 ke Puskomal, dan sesampainya di Puskomal para terdakwa diperiksa. Bahwa pada saat transaksi pembelian mobil Honda Brio warna orange nomor polisi B26960, peran para terdakwa adalah terdakwa 1 berperan sebagai mencari informasi kepada saudara Henry tentang mobil leasing yang akan dijual. Kemudian terdakwa 2 sebagai perantara pembeli dan terdakwa 3 sebagai pembeli. Dan menurut terdakwa 3 bahwa mobil tersebut akan dipakai sendiri. Bahwa terdakwa 2 memiliki senjata api adalah karena terdakwa 2 merupakan ADC Pangkolin Lamil dan senjata tersebut merupakan senjata organik pasca jenis Arex Giro 2. Nomor senjata A27258 warna hitam dengan amunisi yang terdakwa bons berjumlah 10 butir amunisi tajam. Dan senjata pegangan terdakwa 2 tersebut memiliki surat izin senjata penugasan nomor SIS garing P garing 354 garing 12 Romawi garing 2024 tanggal 4 Desember 2024. Bahwa pada saat terdakwa 1 melakukan penembakan di rest area kilometer 45, terdakwa 1 melakukan penembakan sebanyak 5 kali. Yang pertama, terdakwa 1 masih di dalam mobil menembak ke arah kerumunan. Kedua, terdakwa 1 masih di dalam mobil menembak ke arah kerumunan. Ketiga, terdakwa 1 menembak ke arah saudara Lami yang sedang memegangi terdakwa 2 dengan jarak kurang lebih 2 meter. Keempat, terdakwa 1 menembak ke arah almarhum saudara Ilyas Abdurrahman dengan jarak kurang lebih 1 meter, di mana saat itu terdakwa 1 berbalik badan saling berhadapan dengan almarhum saudara Ilyas Abdurrahman. Kelima, terdakwa 1 menembak ke atas untuk menghalau massa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1 yang melakukan penembakan di rest area kilometer 45 mengakibatkan almarhum saudara Ilyas Abdurrahman meninggal dunia akibat kena tembakan bagian dada, dan saudara Amli mengalami luka tembak bagian dada samping kanan.